Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga semuanya semangat belajar hari ini. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi. Walaupun kita belajarnya online, virtual, tapi Pak harap semuanya tetap semangat ya. Tetap semangat untuk belajar. Oke, kita lanjut materinya tentang bentuk akar. Jadi sebelumnya itu kita sudah belajar pangkat ya. Ada pangkat positif, ada pangkat 0, dan pangkat negatif. Untuk kelas 9C, belum belajar pangkat negatif, silahkan kalian pinjam buku dari kelas 9A atau 9B, catat materinya. Ya. Di sini supaya seragam, Pak mulai materinya dari bentuk akar. Oke, kita lanjut. Tujuan pembelajarannya kita hari ini yaitu kalian diharapkan mampu memahami mengenai konsep akar dengan baik. Yang kedua, kalian mampu menyederhanakan bentuk akar dengan benar. Jadi kalian paham dulu yang bagaimana itu akar, konsep akar, kemudian kalian akan belajar bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar. Oke, pertama kita harus mengenal dulu yang bagaimana itu bentuk akar. Nah, di pertemuan sebelumnya, pada saat masih di sekolah, Pak sudah ajar, ya, Pak sudah ajar bagaimana menyelesaikan pangkat positif, misalkan 8 pangkat 2. Pangkat 0, 8 pangkat 0. Pangkat negatif, 8 pangkat negatif 2. Pak sudah jelaskan ya. Nah, 8 pangkat 2 itu maksudnya 8 kali 8. Perkalian 8 sebanyak 2 kali. Hasilnya 64. 8 pangkat 0 berapa? 1, ya. Semua yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. 8 pangkat negatif 2 berarti bentuknya menjadi 1/8 pangkat 2. A pangkat negatif N sama dengan 1/A pangkat N. Jadi 8 pangkat negatif 2, 1/8 pangkat 2. Atau hasilnya itu 1/64. Ya, ini Pak ulangi lagi mengenai pangkat positif, pangkat 0, dan pangkat negatif. Oke. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan pangkat pecahan, ya? 8 pangkat 1/2. Bagaimana kita menyelesaikan soal-soal yang pangkatnya pecahan? 8 pangkat 1/2, 2 pangkat 2/3, atau 5 pangkat 7/8, ya. Per itu kan bilangan pecahan. Nah, bagaimana caranya? Caranya menyelesaikan perpangkatan bentuk pecahan itu menggunakan yang namanya akar, ya. Jadi untuk menyelesaikan pangkat pecahan kita selesaikan dengan akar, ya. Misal ya, 8 pangkat 1/2. 8 pangkat 1/2 ini bisa kita rubah bentuknya ya. Bisa kita rubah bentuknya menjadi sebentar. Oke. Akar dari 8 pangkat 1 dari 2, ya. Jadi kita rubah bentuknya seperti itu. Ya. Nah, ini kan pembilangnya ini, sorry. Nah, pembilang ini kan 1 kan? Nah, 1 ini kita taruh di sini, 8 pangkat 1. Kemudian penyebutnya adalah 2, kita taruh di sini. Ya. Jadi 8 pangkat 1/2 bisa kita tuliskan menjadi akar 8 pangkat 1, kemudian 2 di samping. Nah, 8 pangkat 1 itu kan 8 ya. Pangkat 1 kan tidak perlu ditulis. Jadi bisa kita tuliskan bentuk dari akar 8 pangkat 1 itu, kita tuliskan menjadi tinggal akar 8. Kenapa akar 8? 2-nya kemana, Pak? Yang ini. 2 ini kemana? Nah, 2 itu kalau dalam akar itu tidak perlu ditulis. Ya. 2 itu dalam akar tidak perlu ditulis. Kalau misalkan di sini kayak begini, akar 8 kayak begini, ini sudah jelas di sini ada 2-nya. Ya. Tapi 2 itu tidak perlu ditulis dalam akar. Ini berarti pangkat 1 tidak perlu ditulis juga. Ya. Jadi 8 pangkat 1/2 bisa kita tulis menjadi cukup akar 8. Ya. Cukup akar 8. Bisa dipahami ya? Oke, coba kita lanjut. Misal contoh lain. 3 pangkat 5/7. Berarti kalau kita rubah ke bentuk akar berarti
akar 3 pangkat 5 dari 7. Jadi pembilangnya, yang ini pembilangnya 5 kan? Kita taruh di sini. Kemudian 7 penyebutnya kita taruh di sini. Kalau 7 itu ditulis, ya. Selain 2 itu ditulis. Kalau 3, 4, 5, 6 ditulis. Nah, 7 ini harus ditulis, ya. Sehingga 3 pangkat 5 per 7 bentuk akarnya seperti ini. Ya. Oke, bisa dipahami ya? Kita lanjut. Misalkan X tambah 1 pangkat 2 per 3. Kalau kita rubah ke bentuk akar, berarti akar X tambah 1, pembilangnya taruh di sini. Oke, pembilangnya di sini. Kemudian penyebutnya 3 di sini. 3 itu ditulis, kalau 2 tidak perlu ditulis. Ya. Jadi seperti itu ya, menuliskan, merubah bentuk pangkat pecahan menjadi bentuk akar. Nah, ada bentuknya. Jadi A pangkat M per N itu bisa kita tuliskan akar A pangkat M dari N. Ya. Jadi ini bentuk merubah dari pangkat pecahan ke bentuk akar. Contoh lain misalkan 2 pangkat 3 per 5 misalkan ya. 2 pangkat 3 per 5. Berarti bisa kita tulis akar 2 pangkat 3, kemudian di sininya 5 ya, merubahnya. Bisa lagi 2 pangkat 7 per 2 ya, 7 per 2. 2 pangkat 7 per 2 itu bisa kita tulis akar 2 pangkat 7 dari 2. Penyebutnya kita tulis di sini kan? Tapi kalau 2 tidak perlu ditulis. Cukup begini saja. Akar 2 pangkat 7. Kalau tidak perlu ditulis ini sudah kita tahu pasti di situ ada 2-nya. Ya, ingat kalau dalam akar 2 itu tidak perlu ditulis, ya. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Misalkan nih akar 9. Akar 9 itu berapa? Ini pasti kalian sudah dapatkan kan sebelumnya. Akar 9 itu adalah 3. Ya. Kenapa 3? Karena 3 kali 3 itu 9. Ya. Akar 9 itu 3. Karena 3 kali 3, 9. Akar 144. Akar 144 itu berapa? 12. Kenapa? Karena 12 kali 12, 144. Coba perhatikan. Tadi kan Pak jelaskan bahwa kalau 2 tidak perlu ditulis. Jadi akar 144 ini maksudnya adalah bilangan apa yang dikalikan sebanyak 2 kali hasilnya 144. Bilangan apa? Berarti bilangan 12. Ingat, 2 kali saja. Kenapa 2 kali? Karena di sini sebenarnya ada 2, ya. Tapi tidak perlu ditulis, ya. Misal contoh lain, akar 25. Akar 25 kalau bentuknya seperti ini di sini sebenarnya ada 2. Artinya bilangan apa yang dikalikan sebanyak 2 kali hasilnya 25. Bilangan apa? 5 kan? 5. Kenapa 5? Karena 5 kali 5 itu adalah 25. Ya. Jadi 5 kali 5, 25. Ya. Jadi kenapa 2 tidak perlu ditulis? Memang seperti itu ya. Jadi mencari akar itu artinya bilangan apa yang dikalikan sebanyak 2 kali hasilnya bilangan itu. Misalkan akar 9, 3. Karena 3 kali 3, 9. Akar 49 itu 7. Karena 7 kali 7, 49. Akar 81 misalkan, 9. Kenapa 9? Karena 9 kali 9, 81. Ya, ingat kalau dalam akar 2 ini tidak perlu ditulis. Kalau ada kosong kayak begini, ada kosong kayak begitu, berarti itu artinya di situ 2. Maksudnya perkalian sebanyak 2 kali. Oke, kita lanjut. Misal lain. Oke. Kalau begini, akar 64 dari 3. Ya. Bilangan apa yang dikalikan sebanyak 3 kali, hasilnya 64. Itu maksudnya. Kalau 2, tidak perlu ditulis. Kalau 3, 4, 5, 6, ditulis. Jadi bilangan apa yang dikalikan sebanyak 3 kali, hasilnya 64. Bilangan apa?
4. Akar 64 dari 3 ini bukan 8. 8 karena kalau cuma 2 kali 8 ke 8 64 ya. Kalau soalnya misalkan begini yang ini. Kalau soalnya cuma begini, akar 64 tidak ada di sini, tidak ada tulisannya di sini. Berarti ini kita tahu pasti 2. Hasilnya itu 8. Karena 8 kalau dikalikan 2 kali hasilnya 64. 8 ke 8 64. Tapi kalau soalnya begini, ini maksudnya adalah perkalian apa, ya, bilangan apa yang dikalikan sebanyak 3 kali, hasilnya 64. Jawabannya 4. Karena 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 3 kali hasilnya 64. Ya, misal lagi kalau contohnya misalkan akar 16 dari, kemudian di sini ada 4. Berarti bilangan apa yang dikalikan sebanyak 4 kali hasilnya 16? Berapa? 2 ya. Karena 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 4 kali. Itu hasilnya adalah 16. Ya. Jadi kalau soalnya begini berarti hasilnya adalah 2. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Nah. Oke, Pak. Bersihkan dulu. Sorry. Oke. Nah, bentuk perpangkatan atau konsep akar itu bisa kita buat seperti ini. Jika ada R pangkat N sama dengan X, bentuknya itu sama dengan akar X. Kemudian N itu hasilnya adalah R. Contoh, supaya kalian paham tentang rumus ini kan. Misal, 3 pangkat 2 itu 9 kan? 3 pangkat 2 itu 9. Akar 9, kan di sini seharusnya ada 2 kan? Sini ada 2. Sini, sorry. Sini ada 2 kan? Nah, tapi 2 kan tidak perlu ditulis kalau dalam akar 9 itu hasilnya adalah 3. Ya. Ada hubungannya kan? 3 pangkat 2 9, akar 9 3. Contoh lain, misal 5 pangkat 3 125. 5 pangkat 3 125. Kenapa? 125 terus 3-nya kita taruh di sini pasti hasilnya 5. Coba buktikan. 5 kali 5 kali 5. Perkalian 5 sebanyak 3 kali. Pasti hasilnya 125. Ya. Jadi bisa kita rubah bentuknya seperti itu. 2 pangkat 5 sama dengan 32. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Kalau kita rubah berarti akar 32, kemudian kita taruh 5 di sini, pasti hasilnya 2. Karena 2 kalau dikalikan sebanyak 5 kali, hasilnya 32. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 32. Ya, jadi boleh kita rubah bentuknya seperti ini. Dari pangkat kemudian merubah menjadi akar. Nah, itu kenapa akar itu sering kita sebut lawan dari pangkat. Ya, akar itu lawan dari pangkat. Coba lihat. Dari yang ini 3 pangkat 29, kalau kita rubah, kita ini rubah bentuknya pasti dia kayak berbalik kan? 3 pangkat 29, akar 9 3. 5 pangkat 3 125, akar 125 dari 3 itu 5. 2 pangkat 5 32. Akar 32 kalau dikuadratkan di 5, akar 5 itu 2. Ya. Jadi dia lawan, akar itu lawan dari pangkat. Ya, semoga bisa dipahami. Kita lanjut. Oke. Nah, tadi kita sudah sudah bahas tentang konsep akar. Nah, misalkan contohnya akar 49 itu berapa? Ayo, Pak, sudah jelaskan tadi. Berarti di sini ada 2 kan, tapi tidak perlu ditulis. Berarti bilangan apa yang dikalikan sebanyak 2 kali hasilnya 49. Berapa? Tuh, 7 ya, betul sekali. 7 kenapa? Karena 7 kali 7 itu 49. Jadi akar 49 jawabannya adalah 7. Pertanyaannya, tapi kan Pak, min 7 kali min 7 hasilnya 49.
Berarti min 7 juga hasilnya. Akar 49 itu min 7. Karena min 7 kali min 7, negatif kali negatif, hasilnya positif 49. Sama hasilnya. Mana jawabannya? 7 atau min 7? Atau dua-dua jawaban? Nah, jawabannya itu adalah 7. Kenapa? Karena hasil dari akar suatu bilangan itu selalu adalah bilangan positif. Yang bilangan negatif itu bukan hasilnya ya. Jadi walaupun negatif 7 kali negatif 7 itu 49, negatif 7 itu bukan hasilnya. Tapi yang bilangan positif. Bilangan negatif itu bukan hasilnya ya. Sama dengan misalkan akar 100 kan. Akar 100. Akar 100 itu kan 10. Kenapa 10? Karena 10 kali 10, 100. Tapi Pak, negatif 10 kali negatif 10, negatif 10 kali negatif 10, itu juga hasilnya 100, Pak. Sama dengan 10. Ya? Nah, tapi ingat, hasil dari akar itu selalu yang bilangan positif. Negatif 10 bukan penyelesaiannya atau bukan hasilnya. Jadi akar 100 itu adalah 10. Ya, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Contoh yang kedua. Akar dari negatif 49. Berapa? Negatif 49. Kalau kita bilang 7, 7 kali 7, 49. Kalau kita tulis negatif 7 kali negatif 7, positif 49. Bukan negatif 49. Nah, kira-kira berapa akar negatif 49? Jawabannya adalah tidak terdefinisi. Jadi akar dari negatif itu pasti tidak terdefinisi. Wah, kalian cari apapun, akar negatif 10 tidak terdefinisi. Akar negatif 15 tidak terdefinisi. Jadi kalau ada bilangan negatif yang diakarkan, itu tidak terdefinisi. Nanti kalian kalau mungkin belajar matematika lebih lanjut lagi, nanti kalian akan belajar namanya bilangan imajiner, ya. Nanti akar yang negatif ini akan masuk ke materi bilangan imajiner. Untuk saat ini Pak jelaskan cukup ketika ada akar negatif yang ketika ada bilangan negatif yang diakarkan, itu pasti tidak terdefinisi. Seperti itu ya. Oke. Semoga bisa dipahami ya. Kita lanjut. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanya. Oke. Tadi kita sudah tahu ya, bagaimana konsep akar, kemudian bagaimana menyelesaikan akar. Selanjutnya, kita mau menyederhanakan bentuk akar. Maksud dari menyederhanakan bentuk akar itu adalah kita merubah bentuk akar atau ya bentuk akar ke bilangan yang sederhana, paling kecil. Itu maksudnya. Sama juga dengan kayak bilangan pecahan kan kita bisa sederhanakan pecahannya. Sama dengan bentuk akar, kita bisa sederhanakan, merubah bentuk akarnya ke bilangan yang paling kecil. Gitu ya. Oke. Pak, kenapa tidak kita cari saja hasilnya misalnya? Tidak perlu disederhanakan. Nah, itu masalahnya. Tidak semua bilangan itu bisa kita cari hasilnya secara bulat. Misalkan kalau akar 4 itu kan 2 kan? Kita bisa tahu 2. Karena 2 kali 2, 4. Atau akar 16 itu berapa? Akar 16 itu adalah 4. Kenapa 4? Karena 4 kali 4, 16. Ada bilangan yang ketika dikalikan sebanyak 2 kali, hasilnya 16, yaitu 4. Lah, kalau misalkan akar 20, ya, akar 20. Akar 20. Ada tidak 2 bilangan, kalau dikalikan sebanyak 2 kali, hasilnya 20. 4 kali 4, 16. 5 kali 5 sudah 25. Tidak ada ya, tidak ada bilangan yang sama ketika dikalikan sebanyak 2 kali hasilnya 20. Tidak ada. Maka kita tidak perlu cari hasilnya. Kita cukup menyederhanakannya, ya. Jadi maksud menyederhanakan itu adalah merubah bentuk akar ke menjadi bilangan yang paling kecil, ya. Merubah bentuk akar menjadi bilangan yang paling kecil. Ya, itu secara konsep seperti itu. Oke, supaya kalian lebih paham, Pak langsung kasih contohnya. Misalkan akar 32. Akar 32 ini tidak bisa kita cari nilainya. Bilangan apa yang dikalikan sebanyak 2 kali hasilnya 32? Kalau 5 kali 5, 25.
6 kali 6, 36 sudah lewat. Berarti tidak ada ya bilangan bulat yang dikalikan sebanyak 2 kali, hasilnya 32. Ada. Kalau kalian cari di kalkulator ada. Tapi hasilnya pasti koma-koma kan, 5, sekian kan. Nah, maka kan susah kita mau cari kalau pakai bilangan yang desimal atau yang koma-koma. Kita cukup sederhanakan. Kita sederhanakan menjadi bilangan yang paling kecil. Akar ini kita rubah menjadi bilangan yang paling kecil. Bagaimana cara menyederhanakannya, Pak? Oke, Pak kasih tahu caranya. Jadi caranya itu adalah, ini mungkin Pak sudah pernah ulang-ulang ya. Ketika kelas 8 Pak ulang. Pak ingatkan lagi, cara menyederhanakannya itu adalah cari 2 bilangan yang dikalikan hasilnya 32. Jadi cari bilangan, kalau bilangan itu boleh berbeda ya. Kalau sama berarti ada hasilnya. Harusnya bilangan itu berbeda. Cari bilangan yang ketika dikalikan hasilnya 32. Akan tetapi syaratnya salah satu bilangannya itu harus bisa diakarkan. Salah satu bilangannya harus bisa diakarkan. Contohnya misalkan akar 32 itu Pak bisa tuliskan menjadi 16 kali 2. Kenapa 16? Karena 16 kali 2 itu 32 kan? Kalau coba kalian cakar. 16 kali 2, 32. Kenapa Pak pilih ini 16 kali 2? Pertanyaannya kan, kenapa 16 kali 2? Ya? Sorry. Karena 16 itu bisa diakarkan. Kan? Akar 16 kan 4. Bisa kita akarkan. Ya, jadi kita harus pilih 2 bilangan yang satu bilangan itu bisa diakarkan. Oke. Jadi akar 16 kali akar 2. Akar 16 kali 2 itu bisa Pak pisahkan seperti itu ya. Bisa Pak pisahkan seperti ini. Akar 16 kali akar 2. Akar 16. Berapa kali berapa? Sebanyak 2 kali hasilnya 16. Oh, 4. Karena 4 kali 4, 16. Jadi bisa kita tuliskan 4 akar 2. Akar 2 ini kan tidak ada bilangan yang dikalikan sebanyak 2 kali hasilnya 2 kan? Maka cukup kita tuliskan 2 di sini. Akar 2. Tidak perlu kita rubah. Jadi sederhana, bentuk sederhana dari akar 32 itu adalah 4 akar 2. Bilangan kecil kan ini kan? 4 akar 2 itu kan 2 bilangan yang kecil. Jadi ini maksudnya menyederhanakan. Merubah bilangan yang besar, bentuk akar yang besar menjadi bilangan-bilangan yang kecil. Jadi akar 32 itu menjadi 4 akar 2. Ya, jadi caranya cari 2 bilangan yang dikalikan hasilnya pada soal, tapi syaratnya itu adalah salah satu bilangannya harus bisa diakarkan supaya kalian bisa sederhanakan. Nah, contoh yang akar 32. Pak, kenapa bukan 8 kali 4? Karena 8 kali 4 itu bisa diakarkan. Oke. Boleh sebenarnya, sorry, Pak, ada kesalahan penulisan. Coba Pak jelaskan sini ya. Pak, ada kesalahan. Akar 32 itu kan sama, boleh juga akar 8 kali 4. Akar 4 dikali 8 ya, boleh. Kenapa? Karena akar 4 itu kan 2 kan? Akar 8 tetap. Akar 32 menjadi 2 akar 8. Sorry, ini tadi ada sedikit kesalahannya Pak ya. 8 kali 4 itu bisa. Jadi 2 akar 8. Pak, kenapa jawabannya beda? 1 4 akar 2, 1 2 akar 8. Nah, sebenarnya 2 akar 8 ini, 2 akar 8 ini bisa kita sederhanakan ya, bisa kita rubah. Belum bentuk paling sederhana. Kenapa? Karena akar 8 itu bisa kita rubah menjadi akar 8 itu kan sama saja dengan 4 kali 2 kan? 4 dikali 2. 4 kali 2 itu 8. Pak sambung di sini. Jadi sama dengan 2. Nah, ini akar 4 kali 2. Akar 4 yang ini. Akar 4 kan bisa disederhanakan lagi. Berapa? 2. Ini berarti 2 dikali 2 yang akar 4. Kemudian akar 2 ini kan tidak ada. Cukup kita tulis akar 2. Jadi
Ini bisa kita kalikan. 2 dikali 2 itu adalah 4. Jadi 4 akar 2. Ya. Jadi 8 kali 4 itu boleh. Boleh kita menggunakan 8 kali 4. Oke, bisa dipahami ya? Contoh lain misalkan, supaya tidak persepsinya salah ya. Akar 20. Akar 20 itu kita pakai yang 4 kali 5. Kenapa? Karena 4 dikali 5 kan? 4 dikali 5 itu berapa? 4 kali 5 itu 20 kan? Oke. Kemudian akar 4 ini bisa kita cari. Akar 4 itu berapa? 2 kan? 2 akar 5. Sorry. 2 akar 5. Akar 5 di sini kan sudah bisa di ini kan? Tidak bisa disederhanakan karena tidak ada bilangan yang dikalikan 2 kali hasilnya 5. Tidak ada ya. Jadi akar 20 bentuk sederhananya adalah 2 akar 5. Nah, yang Pak maksud tadi adalah akar 20 itu kita tidak bisa menggunakan akar 10 kali 2. Tidak bisa. Pak, tapi kan 10 kali 2 itu kan 20. Kenapa tidak bisa? Kenapa tidak bisa? Karena kedua bilangan ini tidak bisa tidak bisa diakarkan. Akar 10 bisa tidak diakarkan. Ada tidak bilangan yang dikalikan 2 kali hasilnya 10? Tidak ada kan? Kemudian 2 bisa tidak? Tidak kan? Sehingga akar 10 kali 2 ini tidak bisa kita pakai. Coba cari 2 bilangan yang dikalikan hasilnya 32, tapi syarat salah satunya adalah yang dapat diakarkan. Salah satu bilangannya harus bisa diakarkan. Jadi kalau akar 20, 4 kali 5. Tidak boleh akar 10 kali 2, karena dua-duanya tidak bisa diakarkan. 4 kali 5, kenapa bisa? Karena salah satunya bisa diakarkan, yaitu 4. 5 tidak bisa. Cukup salah satunya bisa diakarkan. Oke, bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut materinya. Oke, Pak, ini dulu. Sorry. Oke, kita lanjut misalkan, Pak kasih contoh yang lain supaya kalian lebih paham. Akar 200 ya. Akar 200 kita mau sederhanakan. Karena kalau kita cari bilangan apa yang dikalikan 2 kali hasilnya 200, tidak ada kan? Kalau 10 kali 10 100. Kalau 13 kali 13 169. Pokoknya tidak ada. Kalau kamu cari kamu cakar, tidak ada 2 bilangan yang dikalikan sebanyak 2 kali hasilnya 200 ya. Jadi cukup kita sederhanakan. Cara menyederhanakannya bagaimana? Ingat lagi, cari 2 angka yang dikalikan hasilnya 200, salah satu angkanya harus bisa diakarkan. Berapa? 100 kali 2. Oke, 100 kali 2. Kenapa 100 kali 2? Karena 100 kali 2, 200. Ya. 100, kenapa kita pakai 100 kali 2? Karena 100 bisa diakarkan. Ya. Karena akar 100 itu adalah 10. Jadi akar 200 bentuk sederhananya adalah 10 akar 2. Oke? Oke. Oh, ternyata ada cara lain, cara kedua. Bagaimana Pak cara kedua? Ternyata ada pengali yang selain 100 kali 2, tapi bisa bisa diakarkan salah satunya. Contohnya 25 kali 8. 25 kali 8 kan? 25 kali 8 itu kan ini, apa namanya? 25 kali 8 kan 200. 25 itu bisa diakarkan. Akar 25 berapa? 5 ya? 5 akar 8. Ya. Pak, kenapa beda? 110 akar 2, 15 akar 8. Kayak tadi, akar 8 ini belum bentuk paling sederhana. Karena akar 8 itu bisa disederhanakan. Sederhananya bagaimana, Pak? Oke. Akar 8 itu kan 4 kali 2 kan? Kayak tadi. 4 kali 2. 4 kali 2 itu 8. Akar 4, akar yang ini 4, bisa kita selesaikan. Akar 4 itu berapa? 10. 2. Kenapa jadi 10? Akar 4 itu 2. Jadi 5. Akar 4 itu 2. Akar 2 ini tetap. Jadi 5 kali 2 akar 2. 5 kali 2, 10. 10 akar 2. Ya? Bisa dipahami ya? Oke. Pertanyaannya lagi, Pak, ada cara lain tidak? Ada kayaknya, Pak baru ingat. Ternyata akar 200 ini
Bisa juga kita cari dengan 4 kali 50 ya. 4 kali 50. Ya. Oke, iya 4 kali 50 karena 4 itu bisa diakarkan. Akar 4 itu berapa? 2. 2 akar 50. Pak, kenapa beda jawabannya? Di bawah ini 10 akar 2. Kenapa ini 2 akar 50? 2 akar 50 itu belum sederhana. Kita sederhanakan lagi. 2 akar 50 itu berapa kali berapa? Kita sederhanakan. 2 angka dikalikan hasilnya 50, salah satunya bilangan akar. 25 ya. 25 dikali 2. Ini sorry Pak, tidak ada tape, jadi sederhana saja. 25 dikali 2 ya. Karena 25 kali 2 50. Kemudian kita akarkan lagi. 2 akar 25 berapa? 5 ya. 2 dikali 5. Akar 25 itu 5 karena 5 kali 5 25. Akar 2 yang ini tetap. Jadi 2 kali 5 akar 2. 2 kali 5 itu berapa? 10. Ya, 10 akar 2. Yang akar 2 ini tetap di sini. 10 akar 2. Sama kan? Sama jawabannya. Jadi bentuk sederhana dari akar 200 adalah 10 akar 2. Ya, semoga bisa dipahami ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanya di grup. Oke, kita lanjut. Sorry. Oke, materinya kayaknya selesai. Sorry. Ini ada tugas, silahkan kalian kerjakan. Jadi tugas ini Pak akan bagikan di hari Minggu. Di sini kan ada tugas yang nomor 1, nomor 2. Nah, tiap-tiap kelas kan ada 2 kali masuk kan di minggu depan. Ada 2 kali masuk hari sekian dengan hari sekian. Misalkan 9A hari ini misalkan ya hari Senin dengan hari Rabu. Ini misalkan Pak tidak lihat jadwal. Berarti tugas kalian adalah tugas ini nomor 1 kalian kerjakan di hari Senin, Rabu. Yang hari Rabu itu kalian kerjakan yang nomor 2. Ya, sorry ini ada kesalahan pengetikan nomor 1, nomor 2. Ya, supaya kamu ketika jamnya Pak tidak berkeliaran. Jadi dikerjakan tugasnya. Nanti detailnya semua mengenai tugas itu Pak akan sampaikan di grup. Oke, sekian untuk pembelajaran hari ini. Kalau misalkan kalian belum paham, silakan tanya sama Pak, boleh japri, nanti Pak akan jelaskan. Terus kalau misalkan ada tugas ini yang belum paham juga, silakan tanya sama Pak. Oke? Pak harap kalian tetap semangat, jangan keluar-keluar kalau tidak ada Pak. Pak akhiri, terima kasih atas yang sudah nonton sampai akhir. Pak ucapkan terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.